saudara sekalian, para pemirsa TV One dimanapun berada yang kami cintai, kita berdoa ya bermohon kepada Allah SWT agar kita dikayakan. Jangan kita berdoa dimiskinkan. Kita harus berdoa yaitu supaya dikayakan oleh Allah SWT, karena dengan kaya kita bisa banyak-banyak beribadah kepada Allah. Dengan kaya kita bisa yaitu berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Dengan kaya kita bisa juga yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Dan ini yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan harta itu menjadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi jangan kamu membiarkan harta-harta kamu itu menjadi fitnah. Jadi kalau nggak di-manage dengan baik, tidak di-manage berdasarkan nilai-nilai kesyukuran, tidak di-manage yaitu dengan bersedekah dan sebagainya, maka sudah barang tentu harta ini akan menjerat leher kita. Kemudian harta ini akan itu menghimpit yaitu perjalanan kita. Kelihatannya kita senang, kelihatannya kita gembira, tapi sejatinya susah. Sejatinya kita hakikinya adalah memang dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kelihatan orang-orang yang biasanya berharta, kemudian dia kurang menyapa kepada orang susah, maka kelihatan jalannya kelihatan, senyumnya kelihatan, kemudian tertawanya kelihatan, kemudian gaya hidupnya pun kelihatan. Tapi orang yang kaya bersedekah itu kelainan juga, wajahnya pun lain. Jadi gelap orang-orang yang banyak harta nggak mau bersedekah itu gelap. Tapi jangan yaitu kita bersedekah dengan niatan-niatan untuk yaitu mendapat balasan sekian-sekian dan sebagainya, itu tidak dibenarkan itu dalam paradigma Islam. Yang diizinkan adalah kita bersedekah dengan harapan mendapatkan yaitu barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang sangat asasi, ini sangat mendasar, sangat dasari adalah dalam mencari harta, jangan asal-asal mencari mendapatnya, yang penting dapat. Jangankan kita mencari yang halal, mencari yang haram aja susah katanya. Nah ini sering menjadi ucapan-ucapan yang harus kita hindari. Jadi kita berupaya, berusaha, di samping kita mencari harta dibolehkan, tapi berupaya semaksimal mungkin dengan cara-cara yang hak juga, dengan cara-cara yang benar. Jangan kita yaitu mencari harta dengan cara bil batil, dengan ya kebatilan, ketidakbenaran dan sebagainya. Yang penting mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian terserah orang masalah apa itu rugi tidak rugi, itu urusan mereka. Yang penting kami mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini yang tidak juga akan mendatangkan keberkahan. Oleh karena harta yang berkah adalah harta yang memang dicari dengan cara-cara yang hak dan cara-cara yang benar. Kemudian yaitu dengan tingkah sikap laku yang betul-betul menggembirakan, menyenangkan orang yang memang kita bekerja sama dalam mendapatkan harta atau dalam mencari harta benda itu. Ya orang yang betul-betul mencari harta dengan cara-cara yang benar, dengan thayyib, maka insya Allah ini dijanjikan, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dimakan, diberikan oleh anak, itu kan timbul tingkah laku yang positif. Perbuatan-perbuatan kita itu akan positif. Karena kata Rasulullah, kalau kita mengkonsumsi harta yang haram, ini akan datangkan yaitu laku-laku yang negatif. Laku-laku yang merugikan diri kita, menghancurkan diri kita. Akan menghancurkan daripada yaitu orang lain juga. Jadi jangan coba-coba kita mengkonsumsi atau katakanlah mendapatkan, mengumpul harta-harta yang haram, yang syubhat. Karena yang syubhat termasuk haram, yang gak jelas halal haramnya sekarang. Sekarang tidak sedikit yang harta yang ini halal atau tidak. Ini syubhat, mendapat gak jelas ini antara halal dan haramnya. Jadi waqa fi syubhat, waqa fil haram. Jadi jangan sampai kita pun terjerumus terjebak kepada harta-harta yang diperoleh dalam latar syubhat, dalam tempat-tempat yang memang tidak jelas tentang yaitu haram dan halalnya. Kemudian yang terakhir adalah di dalam kita mengkonsumsi harta ini
ini betul-betul memang sesuai apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dianjurkan oleh beliau adalah makanan-makanan yang bisa mendatangkan yaitu ketoyiban kepada kita. Di samping halal sudah barang tentu, tapi makan makanan yang toyib, yang bisa menyehatkan kita, yang bisa menguatkan kita. Jangan sampai yaitu kita memberikan asupan kepada raga kita, yaitu dengan asupan-asupan yang jelas-jelas mengandung hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang memang ini bisa merugikan diri kita. Dan tidak berlebihan, bisa diteliti. Orang yang mendapatkan harta dengan jalan yang syubhat, dengan haram, itu tidak akan menguatkan daripada yaitu raga kita. Tidak akan itu memberkahkan daripada perjalanan hidup kita. Ini perlu kita garis bawahi. Akan susah kita mendapatkan ketenangan hidup kalau kita mendapatkan harta yang haram. Kita tidak mungkin akan bisa membangun rumah tangga kalau seandainya seorang suami itu mendapatkan harta itu yang jelas-jelas tidak halal, yang haram, yang syubhat dan sebagainya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita seorang suami, kemudian kewajiban juga seorang istri, tidak usah banyak menuntut kalau seandainya memang kemampuan keterbatasan suaminya hanya itu. Jadi jangan sampai mendorong yaitu potensi kepada yaitu suami kita mencari hal-hal di luar kemampuan suaminya sehingga mencari hal-hal yang haram. Di sini kita perlu pendekatan itu manajemen, ya, manajemen barokah dalam harta. Mudah-mudahan saja kita selalulah berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semuanya agar dalam mencari harta yang halal, dalam kita mendapatkan harta selalu kita gunakan untuk kebaikan dan kebajikan. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahui. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.